Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, teman-teman pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya Ariko Zaidi dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Kaidah Tafsir ingin membahas tentang am dan khos. Yang pertama yang kita bahas adalah al-am. Dikutip dalam kitab Mabadi Awaliyah karyanya Kiai Abdul Hamid Hakim, yang dimaksud dengan al-am adalah wa huwa ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Yang dimaksud dengan am adalah satu kata yang mencakup dua perkara atau lebih tanpa batasan. Jadi itu yang dimaksud dengan am, yaitu satu kata yang mencakup dua perkara atau lebih tanpa adanya batasan. Itu yang dimaksud dengan al-am. Kemudian macam-macam lafadz am itu ada 3 para hadirin sekalian. Ada 3. Yang pertama yaitu al-baqi ala umumihi, yaitu umum yang tetap dalam keumumannya. Contohnya kita lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 49 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yazlimu rabbuka ahada. Al-ayah. Yang artinya adalah dan tidaklah menzolimi siapa Allah kepada siapapun. Maksudnya apa? Allah tidak menzolimi kepada siapapun, kepada makhluknya. Entah itu manusia kah, hewan kah, tumbuhan, Allah tidak menzolimi siapapun. Ini yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan al-baqi ala umumi, yaitu umum yang tetap dalam keumumannya. Maksudnya apa? Umumnya itu Allah tidak menzolimi siapapun. Itu umum, enggak menzolimi siapapun, enggak dikhususkan kayak gitu kan. Kemudian yang kedua adalah al-am al-murad bihil khusus, yaitu umum akan tetapi yang dimaksud khusus. Contohnya yaitu kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 173 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, alladzina qala lahumun nasu. Nah, an-nas yang pertama ini itu yang dimaksud adalah Nu'aim bin Mas'ud. Nah, dikhususkan nih, bukan dikhususkan akan tapi yang dimaksud khusus gitu. Yang kedua yaitu an-nas yang kedua itu innan nas yang kedua ini yang dimaksud adalah itu Abu Sufyan. Nah, jadi yang pertama itu an-nas yang pertama itu adalah Nu'aim bin Mas'ud, an-nas yang kedua yaitu Abu Sufyan. Ini adalah al-am al-murad bihil khusus, yaitu am akan tetapi yang dimaksud khusus. Yang ketiga adalah al-am al-makhsus, yaitu umum yang dikhususkan. Umum yang dikhususkan. Contohnya surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya adalah dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah pergi haji ke Baitullah bagi siapa yang bisa mengadakan perjalanan ke sana. Kita lihat di awal, walillahi 'alan nas. An-nasnya ini masih umum kan? Manusia dong, siapapun gitu kan. Akan tetapi yang dimaksud khusus
yaitu siapa? Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ini yang dimaksud dengan al-am al-makhsus, yaitu umum yang dikhususkan. Ya, itulah sedikit penjelasan tentang am. Baik teman-teman sekalian, ya, melanjutkan dari pembahasan kita kemarin, karena kemarin ada 1-2 hal yang membuat saya tidak bisa untuk melanjutkan tag videonya. Oke, kali ini kita membahas tentang al-khas, ya, yaitu khas. Di kitab yang sama yang kemarin, yaitu kitab Mabadi Awwaliyah, yang dimaksud dengan al-khas adalah ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Yang dimaksud dengan khas adalah satu kata yang tidak bisa mencakup 2 makna, bahkan lebih, apalagi lebih, ya kan, tanpa adanya batasan. Itu yang dimaksud dengan khas. Jadi simpelnya kayak gini aja sih, kalau kita mau bedain antara am dan khas itu mudahnya kayak gini. Contohnya kata rojulun, laki-laki. Nah, ini masih umum dong, karena laki-lakinya belum diketahui siapa. Kayak gitu. Tapi ketika saya menyebutkan laki-laki itu adalah Muhammad misalnya, namanya Ali misalnya, namanya siapa? Chris John misalnya, dan lain sebagainya, maka itu khas jadinya. Jadi laki-laki itu umum. Laki-laki siapa laki-lakinya? Tapi kalau sudah disebutkan namanya, laki-laki itu tuh, yang pakai baju itu, yang namanya itu, maka itu khas teman-teman sekalian. Ada juga namanya takhsis teman-teman sekalian. At-takhsis itu artinya ikhraju ba'di madlulil am, yang artinya adalah mengeluarkan sebagian apa yang ditunjukkan oleh am. Itu yang dinamakan dengan takhsis. Wa huwa qisman, yaitu ada 2 takhsis, ada yang al-muttasil, ada yang al-munfasil. Al-muttasil itu minha al-istithna, ya. Sebagiannya yaitu yang dengan takhsis al-muttasil itu al-istithna, yaitu pengecualian. Kita lihat dalam surah Al-Asr, ya, yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Wah, ini umum dong, masih kan, sesungguhnya manusia dalam kerugian, semua manusia tuh, innal insana lafi khusr. Ya, tapi di taksis tuh al-muttasil masih nyambung ayatnya, masih satu surat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, sesungguhnya semua manusia itu rugi, illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya kan, orang-orang yang beramal saleh, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Itulah taksis al-muttasil, yaitu yang tentang al-istisna. Kemudian taksis al-munfasil, yaitu taksis yang terpisah. Nah, di sini taksis al-munfasil ini ada 4 teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu taksisul kitab bil kitab, yang kedua yaitu taksisul kitab bis sunnah, yang ketiga yaitu taksisus sunnah bil kitab, dan yang keempat yaitu taksisus sunnah bis sunnah. Kita ambil contoh aja dari taksisul kitab bis sunnah, yaitu mentaksiskan Al-Quran dengan hadis. Ya. Kita lihat surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya. Yang jelas surah An-Nisa ayat 11 ini yaitu tentang Allah mensyariatkan kepada orang tua untuk mewariskan harta kepada anak-anaknya. Nah, ayat yang tadi itu, An-Nisa ayat 11 itu ditaksis dengan hadis yang bunyinya la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Yang artinya adalah tidak boleh seorang muslim itu mewariskan hartanya kepada orang kafir, dan orang kafir juga tidak boleh mewariskan hartanya kepada muslim. Artinya apa? Ya, misal si bapak orang muslim, anaknya kafir, ya, maka nggak boleh tuh harta diwariskan kepada anaknya. Begitu juga dengan sebaliknya, bapaknya muslim, bapaknya kafir, anaknya muslim, maka nggak boleh tuh si anak ngambil harta warisan dari bapaknya. Ya, demikian tentang taksis. Ya, baik teman-teman, para hadirin, para pemirsa, para penonton sekalian,
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang am dan khos. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya semua. Ya Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada kesalahan silakan komen terserah. Ya udah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.